Modul 3, perbedaan antara fungsi dan tujuan hukum. Jadi hukum itu difungsikan untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum itu setidaknya ada dua, yaitu melindungi kepentingan umum, kemudian meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat umum. Sekarang kita akan berbicara mengenai teori dari tujuan hukum. Ada beberapa teori ya. Mungkin sudah Anda ingat di bahasan sebelumnya. Yang pertama, teori etis dari Aristoteles. Teori etis ini nanti ada yang distributif. Distributif ini maknanya adalah ketika tujuan hukum ataupun keadilan ini diberikan sesuai dengan porsi, sesuai dengan kontribusinya. Misal orang yang lembur, ya dapat uang lemburnya untuk yang melakukan kontribusi lembur. Dalam teori etis ada juga komutatif, dibagikannya sama, tidak melihat seberapa produktivitasnya. Pembagian beras misalnya untuk pegawai negeri, semuanya kan diberikan semua pegawai negeri apapun produktivitas ataupun job desk-nya di sana. Itu yang etis. Kemudian ada teori utilitas. Ini Jeremy Bentham yang mengatakan, di mana ada giumnya the greatest happiness for the greatest number. Jadi bagaimana faedah tertinggi atau terbesar untuk orang yang paling banyak. Yang ketiga adalah teori campuran dari Mukhtar Kusumaatmadja. Dikatakan bahwa tujuan hukum yang pertama adanya ketertiban, yang kedua adalah keadilan, di mana keadilan ini isi dan bentuknya sangat mungkin berbeda tergantung di kondisi masyarakat dan juga zaman kapannya. Gustav Rothbard mengatakan teori prioritas. Dikatakan di sini bahwa tujuan hukum secara luas, manfaat, keadilan, dan juga kepastian hukum. Nah, yang namanya rule of law, negara hukum yang baik itu ketiganya itu menyerap. Jadi tujuan keadilan secara luasnya ya adil, ya pasti, dan juga adanya kemanfaatan. Sayangnya seringkali memang dalam kenyataannya ada kompleksitas ataupun pertarungan ataupun hal-hal yang berlawanan. Kepastian hukum berlawanan dengan keadilan. Kepastian hukum berlawanan dengan kemanfaatan. Nah, nanti bagaimana pintarnya pelaksanaan hukum, dan ketika itulah yang namanya keadilan hukum ini bisa menjadi lebih tegak seandainya semuanya sinergi. Seandainya semuanya saling support, ya. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Fungsi hukum itu ya untuk ketertiban dan keteraturan, jadi hak dan kewajiban masing-masing pihaknya dapat dipenuhi. Fungsi hukum dapat dibagi, setidaknya ada fungsi pasif dan fungsi aktif. Fungsi pasif ini untuk menjaga status quo. Dalam artian ini fungsinya sebagai social control. Sementara itu, yang namanya fungsi aktif bagaimana untuk menuju, bagaimana merombak aturan yang sudah ada menuju tujuan yang dicita-citakan. Jadi law di sini as a tool of social engineering. Sahrian Basah mengatakan ada panca fungsi hukum untuk penegakan hukum. Nanti panca fungsi ini saya akan paparkan sebagai teks saja ya. Ada direktif dan sebagainya, ya nanti lebih jelas dengan pengertiannya. Saya tampilkan nanti teksnya. Yang perlu saya sampaikan secara lisan di sini bahwa yang namanya panca fungsi ini dikatakan untuk penegakan hukum yang merupakan condition sine qua non. Merupakan syarat wajib untuk terciptanya hukum itu sendiri.